Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM E1G1 25040. Saya adalah mahasiswa Universitas Haloleo, Fakultas Teknik, jurusan S1 Teknik Sipil Prodi Kelautan. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi kelautan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Agustan ST MPW, dengan judul Tinjauan Historis dan Evolusi Teknologi Eksplorasi Bawah Laut. Terbelakang, potensi dan tantangan laut dalam. Laut mencakup lebih dari 2/3 luas planet ini dan menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik hayati maupun non-hayati. Kekayaan ini meliputi mineral, minyak, dan gas bumi, sumber energi baru, serta keanekaragaman hayati laut dalam yang bernilai tinggi. Wilayah bawah laut juga menyimpan informasi penting terkait sejarah bumi, aktivitas tektonik, dan perubahan iklim global. Eksplorasi bawah laut sangat bergantung pada perkembangan teknologi karena lingkungan laut dalam memiliki kondisi ekstrim. Tekanan air sangat tinggi, suhu rendah, serta keterbatasan cahaya dan komunikasi. Evolusi eksplorasi dari manual ke modern. Eksplorasi bawah laut telah mengalami evolusi panjang. Awalnya, aktivitas dilakukan secara sederhana dengan kemampuan menyelam terbatas, menggunakan peralatan manual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong inovasi baru, mulai dari alat bantu selam, kapal selam, hingga teknologi sonar dan kendaraan bawah laut tanpa awak. Tahap awal, penyelam manual, kemampuan terbatas. Inovasi awal, alat bantu selam sederhana (lonceng selam). Era industri, pakaian selam modern dan kapal selam. Era kontemporer, ROV, dan sistem pencitraan canggih. Perkembangan awal, keterbatasan fisik manusia. Pada masa awal peradaban, eksplorasi bawah laut terbatas pada kemampuan fisik manusia, umumnya untuk mencari ikan, kerang, dan mutiara. Penyelam dilakukan dengan menahan napas, hanya menjangkau kedalaman dangkal dalam waktu singkat. Penyelam tradisional, bangsa kuno, Mesir, Yunani, Romawi, menggunakan penyelam untuk kepentingan ekonomi dan militer, pengintaian, memotong jangkar. Inovasi sederhana, upaya awal melibatkan pipa udara sederhana dan penemuan lonceng selam, diving bell, pada abad pertengahan. Peran lonceng selam memungkinkan manusia bertahan lebih lama di bawah air dengan prinsip udara terperangkap. Digunakan untuk perbaikan struktur dan pengambilan benda berharga. Keterbatasan pada tahap ini, tekanan suhu dan oksigen, mendorong inovasi teknologi selanjutnya. Era modern, revolusi industri dan pakaian selam. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri mempercepat kemajuan eksplorasi bawah laut. Kemajuan teknik mesin dan metalurgi melahirkan inovasi yang lebih aman. Pakaian selam modern. Dikembangkan pakaian selam diving suit dengan helm logam dan suplai udara dari permukaan melalui selang. Ini memungkinkan penyelam bertahan lebih lama dan menjangkau ke dalam yang lebih baik. Digunakan untuk konstruksi pelabuhan dan perbaikan kapal. Membuka peluang untuk pengamatan ilmiah dasar laut, namun masih ada risiko penyakit, dekompresi, dan ketergantungan penuh pada permukaan. Abad ke-20, kapal selam dan penelitian ilmiah. Abad ke-20 menandai fase yang lebih maju dengan perkembangan kapal selam, meskipun awalnya untuk militer. Kapal selam segera diadaptasi untuk penelitian ilmiah. Kapal selam penelitian dirancang untuk menahan tekanan ekstrim di laut dalam, memungkinkan ilmuwan mempelajari geologi, kimia, dan biologi pada kedalam ribuan meter. Aplikasi militer.
Awalnya kapal selam lebih banyak dimanfaatkan untuk strategi pertahanan dan peperangan laut. Kemajuan ini membuka jalan bagi eksplorasi laut dalam yang sebelumnya tidak terbayangkan. Terobosan kontemporer ROV dan AUV. Paruh kedua abad ke-20 membawa terobosan besar dengan teknologi elektronika sensor dan sistem komputer, melahirkan kendaraan bawah laut tanpa awak. Dampak signifikan pada ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi eksplorasi bawah laut memberikan dampak luas, terutama dalam memperluas batas-batas pengetahuan ilmiah. Dibagi 3, yaitu akses laut dalam, memungkinkan peneliti mengakses wilayah yang sebelumnya mustahil dijangkau, mengubah pandangan tentang batas-batas kehidupan di bumi. Kedua, penemuan ekosistem baru, penemuan organisme di sekitar ventilasi hidrotermal dan ekosistem laut dalam lainnya. Pemahaman geologi, memperdalam pemahaman tentang proses geologi seperti pergerakan lempeng, tektonik, dan dinamika dasar samudra. Manfaat ekosistem dan arkeologi. Selain ilmu pengetahuan, teknologi eksplorasi bawah laut juga vital bagi industri dan pelestarian sejarah, yaitu 1. Pemanfaat sumber daya laut, mendukung penemuan cadangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta eksplorasi sumber daya mineral strategis seperti nodul mangan. 2. Arkeologi bawah laut, mengungkap peninggalan masa lalu seperti kapal karam, membantu sejarawan merekonstrui aktivitas pelayaran dan perdagangan kuno. 3. Infrastruktur industri, penggunaan ROV untuk pemantauan dan perawatan infrastruktur bawah laut yang kompleks. Kesimpulan tentang keberlanjutan. Selain teknologi, eksplorasi bawah laut telah memperluas kemampuan manusia secara signifikan, dari penyelam sederhana sehingga penggunaan ROV dan AUV canggih menghasilkan data yang lebih akurat dan aman. Namun aktivitas eksploitasi sumber daya laut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan laut jika tidak dikelola dengan baik. Pemanfaatan teknologi harus disertai dengan regulasi ketat dan pendekatan berbasis keberlanjutan. Perkembangan teknologi ramah lingkungan dan kerjasama internasional adalah kunci untuk memastikan eksplorasi memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kelestarian laut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.